Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Wulandari dengan NIM 4322011010 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah otonomi daerah dan UMKM merupakan suatu bentuk kewajiban, hak, wewenang daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sekitar yang semua itu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, khususnya kabupaten atau kota, lebih mempunyai ruang yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pemberian kewenangan otonomi daerah tersebut adalah dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Termasuk dalam hal ini, terutama adalah kewenangan dalam desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kemudian, penjelasan yang kedua adalah masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM. Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat otonomi daerah UMKM. Penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Akibat otonomi daerah ini meliputi dari yang pertama ada perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. Yang kedua, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang ketiga, hambatan distribusi produk. Yang keempat, kesulitan bahan baku produksi. Kemudian, di sini juga ada upaya pemerintahnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya asing. Yang kedua, program PEN. Salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat. Yang ketiga, kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian makro. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, sekaligus memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia yang pertama adalah pengurangan subsidi BBM. Yang kedua, adanya teks amnesti tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Yang ketiga, relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya pembeli masyarakat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dari kebijakan percepatan pembangunan di atas dapat membantu peranan Indonesia untuk menghadapi globalisasi ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk tetap melanjutkan proses dalam bidang ekonomi, seperti perdagangan, produksi hingga investasi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti sumber daya manusia, membantu UMKM, meneruskan infrastruktur,
mengembangkan teknologi, pemerataan kesejahteraan daerah sampai dengan reformasi penganggaran dapat berperan bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi dalam bidang politik, sosial hingga ruang lingkup. Di sini terdapat tantangan di era persaingan global. Yang pertama itu cyber security. Apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Cyber security atau keamanan siber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security ini mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset organisasi dan pengguna. Kemudian yang B, ada persaingan yang semakin ketat. Yang C, pembangunan sumber daya manusia yang kemudian yang D, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Yang E, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman itu yaitu semacam kayak pelonggaran sistem yang kompleks. Jadi kayak aturan yang berbagai bidang di biologi dan masyarakat. Jadi kayak misalkan aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal yang dapat berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Kemudian hambatan di era persaingan global. Yang pertama itu ada perbedaan latar belakang ekonomi. Jadi setiap masyarakat mempunyai ekonomi yang berbeda. Jadi setiap latar belakang itu atau masyarakat itu ada mempunyai ekonomi yang bagus ataupun tidak, seperti itu. Terus yang B itu kemudian ada kurangnya sarana dan prasarana bagi sumber daya manusia. Yang C, makin terbukanya hubungan dalam berbagai bidang di setiap negara. Kemudian yang terakhir, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Menurut saya pribadi, pelatihan atau training. Jadi mengembangkan sumber daya manusia pada perusahaan, cara yang pertama adalah dengan pelatihan atau training. Kenapa sih dilakukan pelatihan atau training? Jadi, ketika kita mau melamar kerja, ada di masa kita harus melakukan training agar kita dapat beradaptasi dengan pekerjaan tersebut. Dengan melakukan training ini, para karyawan atau calon-calon karyawan ini dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lamar atau yang mereka lakukan. Jadi perusahaan itu selalu membutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya agar meningkatkan profit serta perkembangan perusahaan tersebut. Terus melakukan perubahan sistem dan tidak menganggap karyawan sebelah mata. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.